Ini obat, ini semua bukan obat, ini bahan tambahan yang harus kalian gunakan dalam semua adonan. Contoh ada pasta, dia proses kimia. Contoh baking powder, dia proses kimia. Contoh sobat kita yaitu dalam segala hal loyang, Carlo, ini juga proses kimia. SP, kebetulan ada ryoto ester, ini juga proses kimia. Bahkan sekelas margarin atau butter semua diproses oleh kimia. Bubuk konsentrat juga kimia. Jadi karena banyak yang bertanya di akunnya kursus baking ya, dengan banyak DM yang ya marah-marah gitu ya. Konten ini tidak kita pakai disclaimer dulu, konten ini tidak menyinggung pihak manapun, tapi kita cuma berusaha menjelaskan dari pihak bakul, dari pihak penjual, dari pihak customer, dari pihak yang mungkin beberapa orang hari-hari ini, Kak, kenapa kalau kue itu mengandung obat gimana ya? Jadi kita jelasin lagi, obat itu berbeda dengan zat tambahan ini. Ini pabriknya berdiri dan tidak dilarang oleh pemerintah. Karena apa? Karena memang mereka menyempurnakan adonan setiap sobat baker ya. Kalau kita bicara produk skala mall, 1000% produk skala mall menggunakan semua zat tambahan dengan bertanggung jawab dan juga dengan takaran dan skala yang sudah diuji di dalam lab mereka. Jadi semua ini boleh dipakai. Tapi kalau kalian jika ingin hidup dengan sehat, kalian bisa tidak menggunakan semua bahan ini, tapi alhasil adonan sobat baker jelas akan pertama bau amis, bau telur ya, bau telur. Kedua, tidak akan mengembang dengan sempurna. Jadi kadang kenapa orang yang berjualan di mall lebih ramai daripada gerai yang jual rumahan? Karena kurang edukasi ya. Ketika kita mengambil kursus, kita mengambil resep-resep gratis, mereka tidak menyertakan bahan-bahan ini. Karena apa? Ini nilai jualnya, produknya kalian akan meningkat. Karena skala mall pasti akan menggunakan produk-produk tambahan dengan bertanggung jawab, dengan komposisi yang tepat, dengan pemilihan bahan baku lainnya yang tepat juga ya, sobat baker. Jadi jangan lupa. Jadi bukan dalam artian ini kita pakai 1 sendok makan itu salah. Lalu kita pakai ini 2 sendok makan itu juga salah. Jadi semua itu ada takaran yang benar, yang tepat. Jadi jangan takut untuk menggunakan bahan tambahan. Dan bahan tambahan bukan obat ya. Segala jenis adonan yang pakai bahan tambahan bukan jenis kue yang harus dihindari. Karena ketika kalian menghindari adonan yang menggunakan bahan tambahan, otomatis semua gerai yang ada di mall sebesar-besar yang kita lihat, misal kita sebutkan merek aja ya, Pretok, Jeko, pokoknya brand yang besar lainnya ya, itu akan gulung tikar ya. Tapi karena kenapa produk mereka sangat lezat dan enak? Karena mereka menggunakan produk tambahan ini, bahan tambahan ini dengan bijaksana dan kemudian menciptakan sebuah kombinasi rasa, sebuah ketahanan produk yang diterima di mana di kalangan bahkan sejenis kue monde kita sebut merek ya, kue monde itu tanpa bahan kimia itu tidak masuk akal, bisa ada di dalam kaleng dan berkembang pesat pabriknya ya, kayak gitu ya. Jadi diharapkan di sini untuk para penjual jangan kecil hati ketika kalian memakai bahan-bahan tambahan, karena bahan tambahan ini akan membantu sobat baker untuk menjadi lebih profesional pastinya dengan info yang jelas ya. Kemudian untuk pembeli jangan takut ketika kalian mendapatkan adonan yang memiliki bahan tambahan, misal kalau dari bolu atau kue-kue itu pakai SP, jangan takut gitu ya, karena skala home industry itu saya yakin skala home industry juga punya hati nurani dalam pemakaian takarannya. Jadi sementara bahan tambahan dipakai untuk orang yang membutuhkan ketika dia mulai skalanya lebih besar. Kalau kalian memang skalanya kecil, mau debat dalam hal masih enak produk yang tanpa obat, masih layak adonan yang tanpa bahan tambahan, atau kue atau adonan yang pakai bahan tambahan ini tidak layak untuk dikonsumsi, itu konsumsi pribadi masing-masing. Silakan kembali pada opini sendiri, dan yang pasti para penjual bisa menggunakan ini dengan bebas karena ini semua halal dan juga diperbolehkan untuk dipakai dalam semua adonan supaya adonan kalian jauh lebih memiliki segi nilai jual atau value ya. Oke, see you.